Silakan. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya, ingat karyanya, tebus kita. Setinggi langit membentang, begitulah kasihnya pada kita. Besar kasihnya pada kita. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya, ingat karyanya, tebus kita. Setinggi langit membentang, begitulah kasihnya pada kita. Besar kasihnya pada kita. Kan ku ingat kasihnya, kan ku ingat karyanya. Dia hapuskan segala dosaku, Dia menebus hidupku. Besar kasihnya pada kita. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya, ingat karyanya, tebus kita. Setinggi langit membentang, begitulah kasihnya pada kita. Besar kasihnya pada kita. Kan ku ingat kasihnya, kan ku ingat karyanya. Dia hapuskan segala dosaku, Dia menebus hidupku. Besar kasihnya pada kita. Besar kasihnya pada kita. Haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Ingat ya, kita masih tetap dalam seri belajar kompak sejati. Nah, minggu lalu kita sudah belajar bahwa kompak itu bukan hanya hubungan up dengan Tuhan, hubungan in dengan sesama, tapi juga saudaraku dia harus punya hubungan out, ya, yaitu menjangkau keluar. Nah, hari ini kita mau lebih memperdalam ya, apa itu hubungan keluar, ya, out. Nah, ini penting Saudara. Jadi kompak itu Saudara harus benar-benar fokus kepada up dulu. Ya, ketika mereka mengalami Tuhan lewat hubungan ibadah bersama, ya, dan ibadah pribadi, mereka mengalami encounter, perjumpaan dengan Tuhan. Ya, dan perjumpaan dengan sesama, mereka sharing life, ya, bagi kehidupan.
bagi 3B sama-sama, saudara. Dan akibatnya, saudara, mereka pasti nanti punya beban melayani bersama-sama, menjangkau keluar kompak. Ya, tidak hanya saudaraku ya berkutat ke dalam urusin masalah, tapi mereka mulai menjangkau keluar. Nah, sebelum kita bisa menjangkau jiwa-jiwa baru ya atau orang yang belum diselamatkan, menginjil di luar komsel, kita mesti fokus dulu melayani jiwa-jiwa yang ada di dalam komsel. Nah, pelayanan apa saja yang kita bisa lakukan, saudara? Nah, mari kita lihat, saudara. Jadi kalau kita baca nanti di rumah, Lukas 4, ya, ayat 18 sampai 19. Kemudian kita lanjut dengan Matius 18, ayat 18 sampai 20. Ya, kita bisa melihat, saudara, bahwa kompak itu diutus oleh Tuhan Yesus, saudara, untuk melakukan ya pelayanan-pelayanan sebagai berikut. Ya, kalau kita baca di Lukas 4, 18 sampai 19, kompak itu diutus oleh Kristus Sang Kepala untuk apa, saudara? Pergi memberitakan Injil Kerajaan. Ya, ini dia, saudara. Kemudian mengusir setan, ya, melakukan pelayanan pelepasan, kesembuhan jasmani, konseling, kesembuhan batin, saudara, dan sebagainya. Nah, ini adalah tugas kompak, saudara. Kompak diutus oleh Tuhan Yesus untuk melakukan ini, pelayanan-pelayanan ini. Dan di mana kita melakukan pelayanan-pelayanan ini? Nah, sebelum kita keluar dari komsel, saudara, melakukan pelayanan-pelayanan ini, lakukan dulu pelayanan-pelayanan ini di dalam komsel. Kenapa? Karena, saudaraku, di dalam komsel kita, ya belum semuanya, saudaraku, mereka itu sudah dimuridkan. Belum semuanya mereka itu, saudara, sudah pulih, bertumbuh, dan saudaraku menjadi bagian dalam tubuh Kristus yang menjadi dewasa. Belum tentu. Mereka di dalam rumah Tuhan, saudara, ya mereka belum bertumbuh. Itu sebabnya kita perlu layani mereka dulu. Ya, kalau di situ ada orang yang perlu diinjili. Kadang-kadang mereka, saudaraku, udah datang ke komsel, tapi belum lahir baru. Ya, kita injili dulu. Tugas siapa? Tugas kompak, saudara, melayani mereka supaya dengar Injil dan mengalami kelahiran baru, ya. Atau mungkin mereka dirasuk oleh setan. Ada orang yang datang ke komsel itu sebenarnya belum lahir baru sehingga mereka kerasukan setan. Perlu diusir, saudaraku, roh jahat itu. Pelayanan apa, saudara? Eksorsisme, ya. Nah, ada juga mungkin orang yang hadir di komsel belum ikut kompak, saudara, tapi mereka udah lahir baru, tapi perlu pelepasan. Mereka masih terikat dengan berbagai macam ikatan-ikatan ya yang mengikat mereka. Mereka perlu, saudaraku, dilepaskan. Nah, kita layani mereka. Ini tugas siapa? Tugas kompak, saudara. Ya, Tuhan utus kompak untuk itu. Ya, mereka juga, saudara, ya, ada yang membutuhkan kesembuhan jasmani. Mungkin mereka sakit, saudara. Ya, mungkin mereka, saudara, ya, terikat oleh satu, ya, saudara, penyakit-penyakit. Ya, kadang-kadang penyakit itu, saudara, adalah bentuknya, saudara, adalah penyakit yang psikomatis. Berkaitan sama apa, saudara? Sama luka batin, sama problem emosional. Nah, makanya, saudara, kita perlu doain supaya mereka sembuh. Nah, bagaimana, saudara? Kadang-kadang kita perlu dan seringkali kita sangat perlu melayani mereka dalam kesembuhan batin. Supaya mereka sembuh, pulih, saudara. Problem emosionalnya ya disembuhkan, dipulihkan. Sehingga mereka juga bisa mengalami kesembuhan dari penyakit-penyakit yang psikomatis ini, saudara. Ya, jadi, saudara, kita layani. Itu tugas kompak, ya. Nah,
Bukan hanya itu, saudara. Kalau nanti saudara baca dalam Matius 18 sampai 20, di situ dikatakan tugas kompak adalah melayani orang-orang yang terikat dalam dosa yang parah, saudara. Mereka ini ya ingin meninggalkan Tuhan. Ya, mereka ini udah domba tapi ingin meninggalkan Tuhan karena apa, saudaraku? Terikat dengan dosa-dosa yang berat hidupnya. Nah, Alkitab bilang kita mesti cari mereka ya di komsel kita. Ada orang-orang di komsel kita yang seperti ini. Ya, mungkin mereka, saudara, terikat dengan berbagai adiksi. Ya, ikatan-ikatan, saudara. Mereka ya mungkin saudara hidup dalam adiksi narkoba, adiksi alkohol, adiksi apa ya, saudara, merokok, ya. Kemudian adiksi apa lagi? Ya, terikat pornografi, mereka terikat pelacuran, atau mereka, saudara, judi, ya, terikat judi. Nah, ini perlu dilepaskan. Tugas tanggung jawab siapa? Setiap kompak, saudara. Harus 2-3 orang ini melayani orang ini, saudara. Ya, dan itu pasti ada kuasanya. Kalau dia benar, saudaraku, adalah domba, dia pasti lepas. Kecuali dia bukan domba, dia kambing, belum lahir baru. Kalau udah dilayani oleh 2-3 orang yang sepakat, ini belum pulih juga. Ya udah, kita nggak usah stres, saudara. Berarti Alkitab bilang, anggaplah dia ya orang yang belum mengenal Allah. Berarti dia tidak perlu pelayanan, ya, dilepaskan dari ikatan dosa ini. Dia nggak bisa lepas karena dia bukan orang yang lahir baru, belum domba, ya. Dia masih kambing. Jadi kalau kambing butuh apa? Injil. Ya, kalau dia memang, saudaraku, Tuhan ya sudah, saudaraku, memilih dia jadi domba, pasti, saudaraku, dia akan mendengar Injil dan dia mengalami kelahiran baru, saudara. Dia ya menjadi dombanya Allah. Nah, kalau dia jadi dombanya Allah, dia punya benih ilahi. Kalau kita layani dia, nanti dia pasti lepas, saudara, dari ikatan-ikatan yang mengikat dia. Nah, ini tugas dari kompak. Mungkin ada juga, saudaraku, di komsel kita terikat hutang ya yang berat, ya. Nah, tolong dia, saudara. Kita mungkin bisa melakukan ya suatu apa? Bimbingan supaya dia mengalami financial freedom, ya, kemenangan atas hutang-hutang dia, saudara. Sehingga dia mempunyai keuangan yang bebas, keuangan yang merdeka, ya. Kadang-kadang ada juga orang yang memerlukan konseling pernikahan karena pernikahannya parah. Nah, kita kompak ditugaskan oleh Tuhan melayani mereka, ya. Atau konseling keluarga karena mereka punya problem-problem dengan anak, ya, atau dengan orang tua dan sebagainya. Saudara, layani mereka. Nah, apakah kita bisa, ya, saudara, berhasil dalam pelayanan kita? Bisa, ya, karena kompak itu dahsyat sekali, saudaraku. Kalau 2-3 orang bersepakat, makanya namanya kompak, komunitas sepakat. Ya, kalau mereka sepakat, saudara, mereka berarti bersinergi. Kalau mereka bersinergi, saudara, apa yang terjadi? Wah, 2-3 orang ini punya karunia yang lebih lengkap daripada 1 orang. Ini namanya sinergi. Ya, kalau 1 orang mungkin ya punya karunia pelayanan 1, punya karunia motivasi 1 mungkin, ya. Punya karunia apa, saudaraku? Manifestasi Roh Kudus 1-2 aja yang bermanifestasi, dikit. Tapi kalau 3 orang bersepakat, saudara, dia lebih komplit, mungkin bisa 5 pelayanan, 7 karunia motivasi, 9 karunia Roh Kudus. Nah, kalau lengkap karunianya, makanya dia pelayanannya dahsyat sekali. Ya, itulah yang Yesus bilang, saudara. Barang sesungguh-sungguhnya aku berkata padamu, barang siapa yang percaya kepada aku. Ya, kalau kamu percaya kepada aku, ya, maka Yesus bilang dia
akan melakukan juga. Barang siapa yang percaya kepada aku, dia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nah, di dalam NIV diterjemahkan bukan dia tunggal, tapi mereka. Wah, jadi sebenarnya ini bicara tentang tubuh Kristus, saudara. Ya, maka saudara, mereka, tubuhku ini yang aku utus berdua bertiga ini, akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku dulu lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada pekerjaan yang aku dulu lakukan. Sebab aku pergi kepada Bapa. Nah, jadi Yesus setelah pergi kepada Bapa, saudara, dia menugaskan kita, dia mengutus kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sama, saudara. Pekerjaan yang dia lakukan, pekerjaan Bapa. Yaitu apa, saudara? Yang tadi itu, ya. Yesus datang untuk memberitakan Injil, untuk mengusir setan. Untuk apa, saudara? Ya, untuk pelepasan, melakukan kesembuhan jasmani, kesembuhan batin, konseling, ya, termasuk tadi melepaskan orang dari ikatan dosa, saudara. Karena Yesus datang untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang, yaitu tahun kebebasan. Ketika kerajaan Allah datang, ada jaminan kebebasan. Kita bisa dibebaskan dari segala ikatan, dari segala perbudakan, dari segala kuasa yang mengikat kita, saudara. Dan kita pasti berhasil. Karena kalau kita 2-3 orang terpadu bersama, menjadi kompak yang sinergi, kita akan melakukannya, ya, dengan dahsyat, saudara, pelayanan-pelayanan ini. Ya, kita apa, saudaraku, memiliki potensi pelayanan seperti Yesus. Makanya kalau 2-3 orang melayani sama-sama, saudara, wah, apa yang terjadi, saudara? Kita bisa usir setan seperti Yesus dulu usir setan. Kita bisa, saudara, ya, memberitakan Injil seperti Yesus memberitakan Injil. Kita bisa pelepasan seperti Yesus melakukan pelepasan. Kita bisa kesembuhan ilahi seperti Yesus melakukan kesembuhan ilahi. Ya, kita bisa, saudaraku, melakukan kesembuhan batin seperti Yesus lakukan. Ya, kita bisa membebaskan orang dari dosa-dosanya. Ya, saudara, karena ini adalah pelayanan yang sangat-sangat efektif, saudara. Jadi mari, saudara, kita kompak-kompak, ya. Kita mau semangat, saudaraku, melakukan, ya, pelayanan-pelayanan ini. Pertama di anggota komsel kita dulu. Ya, kita doa, saudara. Nanti Tuhan akan gerakkan kita, ya, dan dia akan bawa orang-orang dalam komsel kita yang membutuhkan pelayanan. Mulai, saudara, perhatiin orang itu, layani, ajak ke kompak, saudara. Ya, mulai layani dia, saudara. Nah, lama-lama nanti dia, ya, dekat dengan kompak kita. Ya, nah, kompak kita, temukan 2-3 orang lagi, ajak mereka ke kompak, saudara, dan kemudian nanti, ya, saudara mulai muridkan mereka, ya. Nah, kita nggak mau mereka hanya datang ke rumah Tuhan sebagai batu-batu yang hidup tapi belum tersusun rapi. Kita lihat gambar ini, saudara. Ya, di dalam gambar ini kita lihat, ya, di dalam komsel kita, saudara, ada yang sudah rapi tersusun. Kalau saudara lihat, ya. Nah, ini batu-batu hidup yang udah rapi tersusun. Ini dari mana, saudara? Ini orang-orang yang sudah dimuridkan. Ya, mereka sudah dalam proses, ya, menjadi serupa dengan Kristus. Mereka rapi tersusun, udah ada dalam struktur keluarga rohani. Ya, mereka punya bapak rohani, punya kompak, ya. Mereka tiap-tiap hari, saudaraku, dibentuk makin serupa dengan Kristus. Ya.
Mereka udah disusun rapi dan dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, di mana Yesus adalah batu penjurunya. Mereka rapi tersusun, dibangun menjadi tempat kediaman Allah oleh Roh. Ya, nah ini dia. Tapi di dalam komsel kita ada jiwa-jiwa yang saudara, mereka belum rapi tersusun. Ya, mereka udah batu hidup, tapi ada juga mungkin yang belum batu hidup. Nah, kalau ada yang belum batu hidup, berarti dia masih batu mati, belum lahir baru, diinjili dulu supaya mereka jadi batu hidup. Nah, walaupun mereka sudah jadi batu hidup, saudara, tapi batu hidup ini masih belum disusun rapi. Kenapa? Karena bentuknya aja masih segitiga, segi lima, nggak beraturan, ya. Nah, mereka perlu saudara diproses. Ya, makanya kalau dalam bangunan rumah batu, saudara, mereka perlu dipahat. Mereka perlu diasah, ya, supaya rapi, supaya bentuknya ya semakin serupa dengan bentuk dari batu penjurunya. Baru mereka, saudaraku, ya, nanti satu saat akan, ya, saudaraku, menjadi rapi tersusun, dibangun menjadi tempat kediaman Allah. Nah, jadi saudara, kita cari dulu di komsel orang-orang yang belum rapi tersusun. Ya, orang-orang yang saudara masih udah batu hidup tapi belum rapi tersusun, kita muridkan mereka, ya. Jadi nanti kalau mereka, saudaraku, udah datang ke kompak saudara, mulailah muridkan mereka. Ya, nah bagaimana cara pemuritannya, saudara? Ya, nah saya anjurkan saudara, cara pemuritan itu simple. Ya, jadi kita kompak ini membawa 2-3 orang yang udah siap haus, ajak ke kompak kalian. Nah, apa saudaraku yang perlu dilakukan? Materinya apa? Ya, saya dorong saudara memakai materi yang saya tulis, ya, dengan judul Pemuritan melalui persahabatan. Nah, saudara bisa masuk ke dalam, ya, apa, saudaraku, kita punya website, ya, saudara bisa dapat lewat Play Store, App Store, ya. Kemudian nanti kalau saudara udah download, di situ ada kita punya apa, saudaraku, ya, website ini. Nah, saudara bisa masuk ke sana, ya, nanti saudara pilih, ya, kalau nggak salah pengajaran. Ya, nah nanti saudara klik keluar di situ, saudara, pemuritan melalui persahabatan. Ini adalah sebuah renungan, ya, yang kita bisa pakai selama 77 hari, ya, supaya orang yang nanti, saudaraku, dimuridkan oleh kita bersama-sama dengan kita melakukan saat teduh 77 hari ini, di mana kita mempraktekkan 3B. Belajar, saudaraku, bagaimana berjalan bersama Yesus tiap hari. Belajar dari Yesus. Nah, ada saat teduh 77 hari. Kemudian belajar bagaimana kita, saudara, berubah serupa Kristus tiap hari. Ya. Nah, ini, saudaraku, adalah materi, ya, yang saya sebut kickstart. Kickstart itu gini, saudara. Kalau kita mau memulai satu proses, kita perlu ada, kalau dalam motor, saudara, tendangan pertamanya. Brung, ya, tendangan pertamanya, saudara, itu membuat motor itu siap, ya, bergerak, saudara. Nah, sama, kita perlu kickstart untuk memulai kompak. Nah, materi ini bagus sekali karena dia mengajarkan kita bagaimana bergaya hidup 3B selama, saudaraku, 77 hari itu. Sehingga terbentuk habit, mereka ngalamin tiap hari, ya, saudaraku, 3B itu, sehingga mereka bisa mencapai, ya, goalnya, yaitu menjadi serupa Kristus, 3A, ya. Nah, ini, saudaraku, pemuritan yang kita perlu lakukan, saudara. Manfaatkan materi ini, dan nanti saudara terus latih 2-3 orang ini sampai mereka udah paham up in out, saudara, mempraktekkan up in out. Nah, dorong mereka mulai menjadi kompak sendiri, ya, kompak sendiri, dan kita tetap punya hubungan dengan mereka, saudara, ya.
Tapi nggak usah tiap minggu lagi. Tapi mereka masih satu komsel kan sama kita kan. Nah mereka, saudara, suruh lagi muridin orang lain lagi. Ya ingat, sebelum kita keluar komsel memenangkan jiwa, cari dulu batu-batu hidup yang sudah ada di komsel kita tapi belum rapi tersusun. Ya, bawa mereka masuk ke dalam struktur keluarga rohani. Ya, sehingga mereka punya bapak rohani, mereka punya kompak, ya, dan mereka punya anak nanti satu saat. Nah, ini penting sekali, saudaraku. Ya, mari kita semangat terus melakukan ini. Nah, nanti kita akan belajar aspek-aspek lain lagi, ya, daripada kompak, saudara. Ya, Tuhan memberkati kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak Edi ya buat sharingnya. Sebentar. Halo Bapak Ibu, selamat pagi. Selamat datang ya Bapak Ibu di Koramdeo. Sebelumnya kita mau dengerin dulu pengumuman yang satu ini. Silakan tim screen. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Kita tahu kita sedang hidup di akhir zaman. Ada masa yang sangat berbahaya saudara, di mana kita melihat hancurnya moral kehidupan manusia, dan ini memberi impact kepada hancurnya keluarga, dan juga saudara rusaknya keadaan gereja yang ada di zaman akhir ini. Karena itu saudara, ya, bagaimana kita menghadapi zaman akhir ini? Saya percaya saudara, jalan keluarnya adalah saudara, mesti ada pemuritan yang kuat di dalam keluarga. Nah saudara, Edwin Lewis Cole, pendiri Christian Men's Network, pernah berkata demikian saudara, bahwa penyebab utama hancurnya keluarga adalah ketiadaan Bapa. Dan penyebab utama ketiadaan Bapa adalah ketidakdewasaan pria. Dan penyebab utama ketidakdewasaan pria adalah ketiadaan pemuritan. Nah, karena itu saudara, gereja-gereja perlu berfokus memuridkan pria, supaya pria dapat memuridkan keluarganya, sehingga kita mempunyai keluarga yang kuat, menghasilkan gereja lokal yang kuat. Nah, untuk itu saudara, itu sebabnya saudara kita akan mengadakan sebuah konferensi dan sekaligus pemuritan untuk para pria dan juga keluarganya. Nah, saudara, konferensi ini akan kita adakan pada tanggal 1 sampai tanggal 3 Mei 2025 di Bali, di NPCC di Nusa Dua, saudara. Nah, kita akan bersama-sama, saudaraku, dilayani oleh para hamba Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan datangkan dari berbagai negara. Saudaraku, saya sendiri akan berbicara di sana, dan ada Paul Cole, anaknya Edwin Lewis Cole, pendiri Christian Men's Network, akan berbicara di sana. Juga saudaraku Bapak Timotius Arifin, Gembala GBI Rock, akan juga saudara berbicara memperlengkapi kita. Juga saudara akan ada saudaraku pakar pembapaan, hamba Tuhan yang namanya Casey Karsten, dan beliau akan saudara berbicara tentang bagaimana seorang pria dapat menjadi bapak di dalam rumah tangganya, bersama dengan istrinya, dapat memuridkan keluarga-keluarga. Juga ada seorang hamba Tuhan yang saya percaya akan sangat memberkati saudara, yaitu Bapak Craig Hill. Beliau adalah seorang hamba Tuhan yang sangat dipakai Tuhan untuk membangun fondasi keluarga, sehingga suami bersama dengan istrinya menjadi satu tim yang kuat,
memberkati anak-anaknya, menghasilkan keturunan ilahi. Saudara, saya dorong semua pria-pria untuk hadir dalam acara ini, karena dalam acara ini kita juga akan dilanjutkan dengan mengikuti lokakarya, langsung kita mempraktekkan pemuritan pria. Di situ ada modul-modul yang memperlengkapi pria, bagaimana pria boleh menjadi pria sejati, menjadi bapak sejati. Bukan hanya itu, anak-anak muda juga mempunyai sesi pemuritan khusus young men. Nah, saudara, bagaimana dengan ibu-ibu? Para ibu-ibu khusus pada tanggal 3 akan ada acara khusus ya dengan topik Brilliant Mother. Nah, hadiri acara ini saudara akan sangat memberkati saudara, dan kita juga saudara ya akan saudara mendapatkan materi-materi yang bisa digunakan bagaimana kita bisa memuridkan ya pria-pria, dan pria-pria memuridkan keluarganya sehingga kita mempunyai keluarga yang kuat dan gereja lokal yang kuat. Saya berdoa supaya semua bapak-bapak, saudara-saudara yang aktif dalam pelayanan pria, pemimpin kaum bapak di gereja, dan lebih lagi para gembala-gembala ya, karena kami ingin para gembala-gembala yang nanti Tuhan pakai untuk memuridkan pria-pria, sehingga pria-pria dapat memuridkan keluarganya, dan kita akan melihat sebuah kegerakan yang luar biasa. Saudara, saya tunggu saudara di tempat itu. Mari saudaraku, kita akan melihat sebuah kegerakan besar mulai dari Bali, saudara, menjadi berkat ya, bukan hanya di Indonesia, sampai kepada bangsa-bangsa. Tuhan memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa lagi dengan saya. Selamat datang di keluarga Mesbah Koram Deo Pagi. Di Mesbah Koram Deo ini kami mengajak Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir untuk bisa berkenalan dan boleh menceritakan atau ingin didoakan bersama di dalam breakout room. Silakan nanti boleh bergabung di BR1 untuk para pria dan BR2 untuk para wanita. Kompak, komunitas terkecil yang terdiri dari 2-3 orang, terikat janji covenant untuk membangun komunitas kerajaan Allah. Sudah belum ikutan kompak? Yuk Bapak Ibu Saudara yang juga belum berkompak dan ingin berkompak, boleh ketik nama dan ingin join kompak. Tuliskan di room chat ya. Hai. Hai Go. Kita mau mulai kompak loh. Apa yang dialami di hari ini? Perlu loh setiap hari kita confess. Jangan hanya mendengar firman lalu berlalu begitu aja. Tapi juga harus diperkatakan supaya kita ngalamin kuasanya. Iya. Kalau Santi, kamu ngalamin apa? Saya ngalamin tentang menjadi murid Kristus dalam sehari-hari dalam hidup saya. Kalau Sofi? Jadi nggak ada alasan supaya kita bilang kita nggak berharga. Itulah arti pertukaran di kayu salib. Nah, ini ada kompak. Kalau kamu? Yuk, join kompak. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di kompak. Oke, Bapak Ibu.